Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatur Rahman, NIM 2007010135 dari kelas Psikologi C. Saya akan membahas tentang metode pembelajaran untuk anak kesulitan belajar, yaitu disleksia. Definisi disleksia. Disleksia adalah salah satu jenis kesulitan belajar pada anak berupa ketidakmampuan membaca. Gangguan ini bukan disebabkan ketidakmampuan penglihatan, pendengaran, intelijensia, atau keterampilannya dalam berbahasa, tetapi lebih disebabkan oleh gangguan dalam proses otak ketika mengolah informasi yang diterimanya. Penderita disleksia secara fisik tidak akan terlihat sebagai penderita. Disleksia tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan seseorang untuk menyusun atau membaca kalimat dalam urutan terbalik, tetapi juga dalam berbagai macam urutan, termasuk dari atas ke bawah, kiri dan kanan, dan sulit menerima perintah yang seharusnya dilanjutkan ke memori pada otak. Hal ini yang sering menyebabkan penderita disleksia dianggap tidak konsentrasi. Gejala disleksia: 1. Kesulitan belajar membaca. 2. Kesulitan dan memiliki kemampuan belajar membaca yang sangat lambat. 3. Perkembangan lebih lambat dibanding anak seusianya. 4. Kesulitan mengkoordinasikan organ tubuh. 5. Sulit berkonsentrasi dan cenderung mudah sakit. 6. Kesulitan memahami konsep waktu. Metode pembelajaran disleksia. Yang pertama, multisensori, yaitu mendayagunakan kemampuan visual atau kemampuan penglihatan, auditori atau kemampuan pendengaran, kinestetik atau kesadaran pada gerak, serta taktil atau perabaan. Pada metode multisensori, anak akan diajarkan mengeja tidak hanya berdasarkan apa yang didengar lalu diucapkan kembali, tetapi juga memanfaatkan kemampuan memori visual atau penglihatan, serta taktil atau sentuhan. Dalam praktiknya, mereka diminta menuliskan huruf-huruf di udara dan di lantai, membentuk huruf dengan lilin atau plastisin, atau dengan menuliskannya besar-besar di lembaran kertas. Cara ini dilakukan untuk memungkinkan terjadinya asosiasi antara pendengaran, penglihatan, dan sentuhan sehingga mempermudah otak bekerja mengingat kembali huruf-huruf. Yang kedua, fonik atau bunyi. Memanfaatkan kemampuan auditori dan visual anak dengan cara memahami huruf sesuai dengan bunyinya. Misal, huruf B dibunyikan up, huruf C dibunyikan dengan H. Kemudian anak disleksia akan berpikir jika kata becak maka terdiri dari BCAK kurang huruf E. Hal ini mendukung cara berpikir anak. Metode linguistik mengajarkan anak mengenal kata secara utuh. Cara ini menekankan pada kata-kata yang memiliki kemiripan. Penekanan ini diharapkan dapat membuat anak mampu menyimpulkan sendiri pola hubungan antara huruf dan bunyinya. Yang ketiga, metode linguistik, yaitu mengajarkan anak mengenal kata secara utuh. Cara ini menekankan pada kata-kata yang bermiripan. Penekanan ini diharapkan dapat membuat anak mampu menyimpulkan sendiri pola hubungan antara bunyi dan huruf. Pada dasarnya, ada berbagai variasi tipe disleksia. Cara ini menekankan pada kata-kata yang bermiripan. Penekanan ini diharapkan dapat membuat anak mampu menyimpulkan sendiri pola hubungan antara huruf dan bunyinya. Pada dasarnya, anak berbagai variasi tipe disleksia. Penemuan para ahli memperlihatkan bahwa perbedaan variasi itu begitu nyata, hingga tidak ada satu pola baku atau kriteria yang betul-betul cocok semuanya terhadap ciri-ciri seorang anak disleksia. Akomodasi. 1. Menggunakan pulpen atau pensil berwarna agar tulisan lebih terlihat. Tandai dengan stabilo kata penting dalam satu kalimat atau paragraf yang panjang. 2. Hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang. 3. Jika ada buku teks yang memiliki paragraf panjang, ringkaskan menjadi pokok bahasan dalam format bulet atau urutan 1, 2, 3. 4. Padukan pembelajaran dengan video agar anak mengerti lebih baik. 5. Jika anak terlihat jenuh atau pusing, berikan waktu untuk mereka beristirahat dengan menggambar atau mendengarkan lagu atau berlari-lari bersama teman. Yang keenam, anak disleksia suka eksplorasi. Berikan satu topik yang anak sukai, lalu biarkan anak melakukan riset sesuka hati mengenai topik tersebut. Cara mengatasi: 1. Adanya komunikasi dan pemahaman yang
sama mengenai anak disleksia antara orang tua dan guru. 2. Anak duduk di barisan paling depan di kelas. 3. Guru dapat memberikan toleransi pada anak disleksia saat menyalin soal di papan tulis sehingga mereka mempunyai waktu lebih banyak untuk menyiapkan latihan. Guru dapat memberikan soal dalam bentuk tertulis di kertas. Yang keempat, anak disleksia yang sudah menunjukkan usaha keras untuk berlatih dan belajar harus diberikan penghargaan yang sesuai dengan proses belajarnya, perlu diseling dan dengan waktu istirahat yang cukup. 5. Melatih anak menulis sambung sambil memperhatikan cara anak duduk dan memegang pensilnya. 6. Tulisan sambung memudahkan murid membedakan antara huruf yang hampir sama. Murid harus memperlihatkan terlebih dahulu cara menulis huruf sambung karena kemahiran tersebut tidak dapat diperoleh begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.